Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala dan sholawat serta salam bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar sahabat kampus semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap bersemangat. Jumpa lagi dengan saya, Hari Akademisi. Kita akan mengkaji tentang studi jurisprudensi di pengadilan agama. Pada video yang pertama, kita akan memulai dengan pengantar studinya terlebih dahulu. Apa itu jurisprudensi? Jurisprudensi ini lekat dengan kita yang aktif di bidang hukum atau yang menggeluti bidang hukum. Jadi kata-katanya tidak asing ya, jurisprudensi ini. Nah, berbicara mengenai jurisprudensi, ada dua definisi. Yang pertama ada definisi secara etimologi atau secara kebahasaan. Kata jurisprudensi itu sesungguhnya berasal dari bahasa Belanda, jurisprudensi. Kata juris artinya hukum dan kata prudensi dapat bermakna bijaksana, kehati-hatian, dan cermat. Sehingga jurisprudensi sendiri merupakan suatu kebijaksanaan hukum dari hakim berupa putusan yang penuh kecermatan dan kehati-hatian yang diterbitkan atas suatu perkara. Ini pengertian secara etimologinya. Secara definisi, terminologinya, terdapat beberapa pengertian jurisprudensi, sehingga secara terminologi dapat didefinisikan sebagai berikut. Jurisprudensi adalah ajaran hukum yang tersusun dari dan dalam peradilan yang kemudian digunakan sebagai landasan hukum. Atau dapat juga dimaknai, jurisprudensi adalah suatu keputusan hakim terdahulu yang diikuti oleh hakim-hakim lainnya dalam memutuskan perkara yang serupa. Definisi yang lainnya adalah kumpulan keputusan Mahkamah Agung tentang berbagai vonis dari beberapa macam jenis kasus perkara berdasarkan pemutusan kebijaksanaan para hakim sendiri yang kemudian dianut oleh para hakim lainnya dalam memutuskan kasus-kasus perkara yang sama. Sehingga jurisprudensi merupakan kumpulan keputusan Mahkamah Agung tentang berbagai vonis dari hakim atas beragam perkara yang kemudian dianut oleh hakim lainnya dalam memutus perkara yang serupa. Dalam hal ini, jurisprudensi dimaknai sebagai suatu ajaran hukum yang tersusun dari dan dalam peradilan, yang kemudian digunakan sebagai landasan hukum. Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, maka jurisprudensi memiliki kemiripan dengan ijma dalam hukum Islam. Baik jurisprudensi maupun ijma, keduanya adalah konsensus atau kesepakatan antara ahli satu dengan ahli lainnya terhadap suatu persoalan hukum yang sama. Sekarang kita lihat jurisprudensi sebagai sumber hukum. Nah, kita semua tentu masih ingat mata kuliah pengantar ilmu hukum atau PIH, spesifik pada materi sumber-sumber hukum. Linknya saya sertakan di pojok atas ya. Nah, di dalam materi tersebut dikemukakan bahwa jurisprudensi menjadi salah satu sumber hukum yang diakui oleh negara. Berikut 5 jenis sumber hukum yang dimaksud. Yang pertama, peraturan perundang-undangan. Yang kedua, kebiasaan. Yang ketiga, keputusan-keputusan hakim. Ini dia jurisprudensi. Dan yang keempat, perjanjian atau traktat. Dan yang kelima, pendapat-pendapat atau ajaran ahli hukum atau doktrin. Sehingga dalam melakukan interpretasi atau penemuan hukum sebagai proses penyelesaian suatu perkara, hakim dapat memperhatikan kelima hal di atas. Hakim utamanya harus merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya juga memperhatikan kebiasaan yang terjadi di dalam masyarakat setempat, termasuk juga memperhatikan jurisprudensi, perjanjian atau kontrak, dan pendapat para ahli atau doktrin dalam mengambil keputusannya nanti. Upaya-upaya tersebut dilakukan demi mewujudkan putusan yang memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat. Nah, apa yang akan kita kaji dalam studi jurisprudensi ini? Pada pertemuan-pertemuan atau video-video berikutnya di dalam channel ini, sahabat kampus akan sama-sama diajak mempelajari berbagai materi singkat mengenai jurisprudensi, khususnya jurisprudensi di pengadilan agama, spesifik di bidang hukum keluarga Islam. Pembelajaran bertahap akan diberikan dengan muatan materi sebagai berikut. Pengertian jurisprudensi,
jurisprudensi sebagai sumber hukum, keberlakuan jurisprudensi dan dasar hukumnya, peran dan fungsi jurisprudensi dalam pembinaan hukum, urgensi dan kedudukan jurisprudensi, sejarah jurisprudensi dalam dua kutub hukum Anglo-Saxon dan Eropa kontinental, kriteria seleksi putusan-putusan pengadilan yang menjadi jurisprudensi. Kemudian sahabat juga akan belajar tentang proses pembentukan jurisprudensi, publikasi dan anotasi terhadap putusan pengadilan, jenis-jenis jurisprudensi yang ada, kemudian hal-hal yang mempengaruhi terbitnya jurisprudensi, kemudian ragam jurisprudensi dalam bidang hukum keluarga Islam, misalnya dalam bidang hibah, wakaf, dan wasiat, dalam bidang perkawinan dan perceraian, dalam bidang harta bersama dan warisan, dalam bidang kompetensi pengadilan agama, dalam bidang hukum acaranya, dan lain sebagainya. Nanti insya Allah kita akan buatkan video secara bertahap yang akan membimbing sahabat semua untuk dapat memahami makna terdalam dari jurisprudensi ini serta kemanfaatannya di dalam masyarakat serta di dalam pengembangan hukum di Indonesia. Kemudian apa tujuannya? Tujuan dan urgensi kita mempelajari studi jurisprudensi ini. Mata kuliah ini dipelajari guna membekali mahasiswa berupa seperangkat pengetahuan mengenai jurisprudensi sekaligus memberikan dasar-dasar teknik studi jurisprudensi bertema hukum keluarga Islam yang telah diterbitkan oleh Mahkamah Agung. Diharapkan agar mahasiswa nantinya mampu membedah dan menelaah sebab lahirnya jurisprudensi, hal-hal yang mempengaruhinya dan efektivitasnya di dalam perkembangan hukum di Indonesia. Pembelajaran mengenai jurisprudensi di pengadilan agama ini menjadi penting berkenaan dengan profesi hukum yang mungkin akan diemban oleh mahasiswa di masa yang akan datang. Mahasiswa yang bercita-cita menjalani profesi keahlian dalam bidang hukum seperti menjadi hakim, menjadi panitera, menjadi pengacara atau advokat, menjadi notaris, akademisi hukum, bahkan pegawai negeri dalam lingkup hukum diharapkan memiliki pengetahuan yang memadai berkenaan dengan jurisprudensi ini. Nah, kita simpulkan untuk video perkenalan mata kuliah untuk pertama kalinya ini. Yang pertama, kesimpulannya adalah secara etimologi kata jurisprudensi itu berasal dari bahasa Belanda, jurisprudensi. Kemudian yang kedua, secara terminologi, jurisprudensi berarti kumpulan keputusan Mahkamah Agung tentang berbagai vonis dari beberapa macam jenis kasus perkara berdasarkan pemutusan kebijaksanaan para hakim sendiri yang kemudian dianut oleh para hakim lainnya dalam memutuskan kasus-kasus perkara yang sama. Kemudian yang ketiga, sederhananya jurisprudensi dimaknai sebagai suatu keputusan hakim terdahulu yang diikuti oleh hakim-hakim lainnya dalam memutuskan perkara yang serupa. Kemudian yang keempat, pembelajaran mengenai jurisprudensi di pengadilan agama ini menjadi penting berkenaan dengan profesi hukum yang mungkin akan diemban oleh setiap mahasiswa di masa yang akan datang. Itu saja untuk pertemuan perdana sebagai pemanasan kita. Masih ada belasan pertemuan lagi yang akan kita kaji bersama-sama terkait dengan jurisprudensi sebagai tema besar kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan menyemangati sahabat semua untuk selalu belajar dan selalu berjuang dalam menuntut ilmu. Insya Allah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Lebih kurang mohon maaf. Semangat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.